warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Bambang Putra Akbar, 3B Universitas Mataram PGSD. Nah, di sini saya akan membahas pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan serangkaian tindakan untuk ke depan. Perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan koordinasi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah tugas utama manajemen. Perencanaan harus disusun sebelum pelaksanaan berfungsi manajemen lain sebab menentukan kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi lainnya. Secara mendasar, perencanaan adalah suatu fase intelektual yang melibatkan perbuatan keputusan. Proses ini menuntut predisposisi mental yang berpikir sebelum bertindak. Berbuat berdasarkan kenyataan, bukan pikiran, dan berbuat sesuatu secara teratur. Hal ini merupakan tindakan kognitif sesuai dengan pemerintahan perencanaan. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusun kurikulum membuatkan landasan yang kuat yang didasari pada hasil pikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusun kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu kurikulum adalah yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional. Perlu dijabarkan menjadi tujuan internasional selanjutnya. Dirinci menjadi tujuan kurikuler yang pada gilirannya dirumuskan menjadi tujuan internasional atau umumnya dan khusus yang berdasarkan perencanaan mendasar pengajaran. Yang kedua itulah tahap perkembangan peserta didik merupakan landasan psikologi yang mencakup psikologi perkembangan dan psikologi pelajaran, mencakup pada proses pembelajaran. Yang ketiga itu adalah kesesuaian dengan lingkungan menunjuk pada landasan sosiologi atau kemasyarakatan atau lingkungan sosial masyarakat berbagi oleh landasan biologi atau kultur ekologis. Yang keempat itulah kebutuhan perkembangan nasional yang mencakup perkembangan sumber daya manusia dan menggunakan sektor ekonomi. Yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai merupakan landasan budaya bangsa dengan multi talent dimisionalnya maksudnya itu. Yang keenam adalah jenis kejenjang suatu pendidikan adalah merupakan landasan organisasi di bidang pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuan. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Baik, sekarang kita akan lanjut membahas tentang fungsi dan model perencanaan kurikulum. Yang pertama ada fungsi, di mana perencanaan kurikulum memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. Fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Dengan demikian, fungsi kurikulum ini harus diikuti setiap siswa pada jenjang atau level jenis pendidikan manapun.
Yang kedua ada suplementasi atau supplementation. Setiap peserta didik harus memiliki perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya, peserta didik dapat memiliki kemampuan di atas rata-rata, terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga ada eksplorasi atau exploration. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Nah, yang terakhir itu ada keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, atau disiplin akademik. Bidang-bidang semacam itu diberikan sebagai pilihan yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidang spesialisnya. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model-model perencanaan kurikulum, di mana model-modelnya terdiri dari 4 model. Yang pertama itu ada model perencanaan nasional deduktif atau rasional Taylor, di mana model ini menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan, tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model ini cocok untuk sistem perencanaan pendidikan yang sentralistik yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat, di mana kurikulum dianggap sebagai suatu alat atau untuk mengembangkan atau mencapai maksud-maksud di bidang sosial ekonomi. Model yang kedua yaitu model interaktif rasional atau derasional interaktif model, di mana model ini memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda yang tidak mengikuti urutan logis. Seringkali model ini dinamakan model situasional karena asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal. Nah, selanjutnya model yang ketiga yaitu The Disciplines Model, di mana pada model ini perencanaan menitik beratkan pada guru-guru mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan psikologis atau isu-isu pengetahuan yang bermakna, sosiologi atau argumen-argumen kecenderungan sosial, psikologi, atau untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pembelajaran. Dan model yang terakhir yaitu model tanpa perencanaan atau no planning model, di mana model ini adalah suatu model yang berdasarkan pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Sekian. Saya Baik Rufaida Agustina akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yakni materi mengenai sifat dan prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sifat perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menjadi bagian integral dari manajemen kurikulum. Untuk itu, perencanaan berarti menyiapkan langkah pelaksanaan kurikulum di masa yang akan datang.
berdasarkan kebutuhan anak pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dengan kata lain, setiap satuan pendidikan perlu disusun kurikulumnya dengan memperhatikan faktor anak didik dan keadaan bangsa di tengah perubahan zaman. Suatu perencanaan kurikulum memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yakni yang pertama, bersifat strategis karena merupakan instrumen yang sangatlah penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, bersifat komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemudian sifat yang ketiga adalah bersifat integratif yang mengintegrasikan rencana yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Kemudian sifat yang keempat dari perencanaan kurikulum adalah bersifat realistik berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kelima, bersifat humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang keenam, bersifat futuralistik yang berarti bahwa mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Kemudian yang ketujuh, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Kemudian sifat yang kedelapan adalah perencanaan kurikulum mengacu kepada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional. Yang kesembilan, bersifat spesifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir, yakni yang ke-10, bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip perencanaan kurikulum. Untuk mengarahkan perubahan, maka para manajer yang menjalankan kepemimpinan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi perlu menyusun rencana dengan jelas dan menyiapkan sumber daya pendukung termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Dengan demikian, manajer atau pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh, dan rinci sesuai dengan prinsip perencanaan kurikulum. Adapun prinsip perencanaan kurikulum dalam membuat perencanaan kurikulum ada 8, yakni yang pertama, perencanaan yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar yang potensial sesuai dengan hasil ataupun tujuan yang diharapkan oleh sekolah. Kemudian prinsip yang kedua, yakni perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Kemudian prinsip yang ketiga adalah perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih dan memajukan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah. Kemudian prinsip yang keempat, perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan, kesanggupan, dan taraf kematangan siswa atau level of publish.
Kemudian yang kelima, perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman belajar sehingga anak-anak dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, prinsip selanjutnya adalah perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu, sehingga kegiatan-kegiatan belajar siswa dari sejak awal sungguh mampu memberikan pengalaman. Kemudian prinsip yang ketujuh, kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membantu pembentukan karakter, kepribadian, dan perlengkapan pengetahuan dasar siswa yang bernilai demokratis dan yang sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedelapan, perencanaan harus realistik, fleksibel atau dapat dikerjakan, dan acceptable atau dapat diterima dengan baik. Adapun di dalam referensi lain, bahwa prinsip-prinsip perencanaan kurikulum, yakni semua jenis perencanaan kurikulum terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistik disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut, yakni yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Dan yang terakhir, yang keenam, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Pendapat di atas menegaskan bahwasanya perencanaan kurikulum dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip yang luas dan komprehensif, yakni berkenaan dengan pengalaman siswa, berisikan konten ataupun proses, kemudian memuat adanya topik-topik, penyusunannya melibatkan kelompok atau tim, mendistribusikan materi untuk semua tingkatan dan sifatnya berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip perencanaan kurikulum berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan anak didik yang mengakomodir tercapainya berbagai kompetensi sebagai dasar kedewasaan anak itu sendiri. Baik, itulah yang dapat saya paparkan mengenai prinsip perencanaan kurikulum dan sifat perencanaan kurikulum. Di sini saya Bayeti Fitriani akan membahas mengenai karakteristik dan asas-asasnya. Nah, di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisikan petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya dan tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, dan fair unsur sampai dengan unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. Yang kedua, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Kemudian, adapun asas-asas kurikulum dibagi menjadi 2. Yang pertama, asas filosofis, di mana di sini sekolah
bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut sebagai negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Nah, yang kedua, asas psikologis, di mana asas psikologis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu jiwa belajar atau psikologis belajar. Di sini, pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik. Anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya dan menerima norma-norma, dan dapat mempelajari macam-macam keterampilan. Yang kedua, ilmu jiwa anak. Di sini, sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yaitu menciptakan situasi-situasi di mana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakatnya. Selama beradab-adab, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahkan, sedangkan anak dipaksa menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya, padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Bayi Ananda Junior Putri, NIM E0E019057. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asas sosiologis. Asas ini berkaitan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Dalam membina kurikulum, kita seringkali menemui kesulitan tentang bentuk-bentuk kebudayaan mana yang patut disampaikan secara ke arah mana proses sosialisasi tersebut ingin dikonstruksi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma, ada kebiasaan yang mau tidak mau harus dikenal dan diwujudkan anak-anak dalam kelakuannya. Di sini juga harus dijaga keseimbangan antara kepentingan anak sebagai individu dengan kepentingan anak sebagai anggota masyarakat. Kepentingan anak sebagai individu dengan kepentingan anak sebagai anggota masyarakat, dan ini dapat dicapai apabila dicegah kurikulum yang semata-mata bersifat society concrete. Landasan sosial budaya ternyata bukan hanya semata-mata digunakan dalam mengembangkan kurikulum pada tingkat nasional, melainkan juga bagi guru dalam mengembangkan kurikulum pada tingkat nasional, melainkan juga bagi guru dalam pembinaan kurikulum tingkat sekolah atau bahkan tingkat pengajaran. Nah, yang selanjutnya itu asas organisasi. Asas ini mengenai bentuk penyajian bahan pelajaran, yakni organisasi kurikulum. Ilmu jiwa asosiasi yang menganggap bahwa keseluruhan jumlah sebagian kurikulum merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang mempunyai keuntungan dan juga kelemahan menurut Gestalt. Prinsip keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang telah disusun secara unit, tidak diadakan batasan antar mata pelajaran. Nah, dilihat dari organisasinya, ada 3 kemampuan tipe bentuk kurikulum, yaitu yang pertama itu kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang kedua, kurikulum yang berisi sejumlah mata pelajaran yang sejenis dihubung-hubungkan. Yang ketiga, kurikulum yang terdiri dari peleburan semua atau hampir semua mata pelajaran integrated
Pada praktik subjek kurikulum, bahan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit sehingga banyak jenis mata pelajaran dan menjadi sempit ruang lingkupnya. Sedangkan korelate kurikulum pada mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak berdiri sendiri pada subjek kurikulum, dan ini dibuat sebagai reaksi terhadap kurikulum yang dianggap kurang sempurna. Pada kurikulum dipadukan secara menyeluruh dan dalam kesatuan dan diharapkan dapat membentuk manusia yang utuh. Nah, selanjutnya itu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dalam rangka penyesuaian dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum, sehingga dari hasil evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini hanya dilakukan pada proses berjalan. Evaluasi kurikulum juga dapat menilai kebaikan kurikulum, apakah kurikulum tersebut masih tetap dilaksanakan atau tidak, yang dikenal evaluasi sumatif. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai masalah dan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesulitan, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuatan keputusan apakah kurikulum tersebut masih bisa dijalankan tanpa perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang sering berubah-ubah. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum, sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik. Evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini biasanya dilakukan dalam waktu proses berjalan. Evaluasi kurikulum juga dapat menilai kebaikan kurikulum, apakah kurikulum tersebut masih tetap dilaksanakan atau tidak, yang mana dikenal dengan evaluasi sumatif. Masalah dalam evaluasi kurikulum. Norman dan Smith mengemukakan bahwa ada beberapa kesulitan dalam proses penerapan evaluasi kurikulum, yakni yang pertama, kesulitan dalam pengukuran, yang kedua, kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind, yang ketiga, kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan, yang keempat, pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan lemah. Masalah yang dihadapi dalam melakukan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar teori yang digunakan dalam evaluasi kurikulum lemah. Dasar teori yang melatar belakangi kurikulum lemah akan mempengaruhi evaluasi kurikulum tersebut. Ketidakcukupan teori dalam mendukung penjelasan terhadap hasil intervensi suatu kurikulum yang dievaluasi akan membuat penelitian atau evaluasi kurikulum tidak baik. Teori akan membantu memahami kompleksitas lingkungan pendidikan yang akan dievaluasi. Yang kedua, intervensi pendidikan yang dilakukan tidak memungkinkan dilakukannya blinded. Dalam penelitian pendidikan, khususnya penelitian evaluasi kurikulum, ditemukan kesulitan dalam penerapan metode blinded dalam melakukan intervensi pendidikan. Dengan tidak adanya blinded, maka subjek penelitian mengetahui bahwa
mereka mendapat intervensi atau perlakuan sehingga mereka akan melakukan dengan serius atau sungguh-sungguh. Hal ini dapat mengakibatkan bias dalam penelitian evaluasi kurikulum. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan randomisasi. Kesulitan melakukan penelitian evaluasi kurikulum dengan metode randomisasi dapat disebabkan karena subjek penelitian yang akan diteliti ini sedikit atau kemungkinan hanya institusi itu sendiri yang melakukannya. Apabila intervensi yang digunakan hanya pada institusi tersebut, maka akan memungkinkan timbulnya pertanyaan, apakah mungkin mencari kelompok kontrol dan randomisasi? Yang keempat, kesulitan dalam menstandarkan intervensi yang dilakukan atau kesulitan dalam meragamkan intervensi itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, sulit sekali untuk menyeragamkan sebuah perlakuan. Contohnya, penerapan PBL yang mana memiliki berbagai macam pola penerapan. Norman mengemukakan tidak adanya dosis yang standar atau fix dalam intervensi pendidikan. Hal ini berbeda untuk penelitian di biomed, seperti pengaruh obat terhadap suatu penyakit yang mana dapat ditentukan dengan dosis yang sesuai. Yang kelima, masalah etika penelitian. Masalah etika penelitian merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Penerapan intervensi dengan metode blinded dalam penelitian pendidikan sering sekali dihadapkan terhadap isu etika. Secara etika intervensi tersebut harus dijelaskan kepada subjek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Padahal apabila suatu intervensi diketahui oleh subjek penelitian, maka ada kecenderungan subjek penelitian melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga penelitian ini berjalan secara alamiah. Pengaruh hasil penelitian terhadap institusi juga perlu dipertimbangkan. Adanya prediksi yang nantinya pengaruh hasil penelitian yang akan menentang kebijaksanaan institusi dapat mengakibatkan kadangkala peneliti menghindari yang dapat mengakibatkan berbagai permasalahan. Yang keenam, tidak adanya pure outcome. Outcome yang dihasilkan dari sebuah intervensi pendidikan seringkali tidak merupakan outcome murni dari intervensi tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor pengganggu yang mana secara tidak langsung berhubungan dengan hasil penelitian. Yang ketujuh, kesulitan mencari alat ukur. Evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk evaluasi ini dapat dipakai untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Informasi tentang tingkat keberhasilan pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat mengukur setiap tujuan pendidikan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama sekali. Yang terakhir, penggunaan perspektif kurikulum yang berbeda sebagai pembanding. Posner mengemukakan ada 5 perspektif dalam kurikulum, yaitu yang pertama, tradisional, experiential, behavioral, structure of discipline, dan konstruktivis. Evaluasi kurikulum, kita harus dalam melakukan evaluasi kurikulum, kita harus mengetahui perspektif kurikulum yang akan dievaluasi dan perspektif kurikulum pembanding. Hal ini sering terlihat dalam evaluasi kurikulum dengan menggunakan metode comparative outcome based yang bila tidak memperhatikan masalah ini akan melahirkan bias dalam evaluasi. Kurikulum dengan perspektif tradisional tentu saja berlainan dengan kurikulum yang memiliki perspektif konstruktivis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Bayi Siti Munawarah, NIM E1E019066. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam merancang sebuah kurikulum. Terdapat 5 langkah-langkah dalam merancang sebuah kurikulum. Yang pertama, perumusan tujuan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan tujuan yaitu apa yang didapatkan oleh peserta dalam proses itu. Sehingga dalam proses perumusan tujuan yang perlu diingat itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, tujuan adalah ada pada diri peserta. Kemudian yang kedua, tujuan berupa hasil belajar
perilaku tertentu atau biasanya dinyatakan dengan kata kerja tertentu. Kemudian hal yang perlu diingat yang ketiga, objek dari tujuan itu. Jadi objeknya berupa materi. Sehingga tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulum itu adalah tujuan umum atau masih bersifat umum yang tidak perlu dilakukan sebuah pengamatan atau pengukuran. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu perumusan isi kurikulum. Dalam proses perumusan isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, kemudian proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Jadi dalam perumusan isi kurikulum ini mencakup berbagai aspek dalam proses pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti pengajaran, kemudian materi-materinya, kemudian masalah-masalah dalam proses pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah yang ketiga, yaitu perumusan metode dan strategi pembelajaran. Metode atau strategi yang dipilih itu dirincikan untuk suatu tujuan atau materi tertentu, bisa saja digunakan beberapa metode, demikian juga sebaliknya. Jadi, maksudnya perumusan metode dan strategi pembelajaran ini menggunakan beberapa saja yang dirincikan, begitu. Kemudian langkah yang keempat yaitu merancang strategi bimbingan. Dalam merancang strategi bimbingan adalah keseluruhan proses bimbingan untuk membantu siswa memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapinya dan memperbaiki serta mengembangkan kemampuannya. Jadi, dalam proses merancang strategi bimbingan ini sangat diperlukan bagi pendidik dalam mengembangkan kemampuan siswanya ataupun dalam membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapinya. Ini yang sangat diperlukan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Kemudian langkah-langkah yang kelima, langkah-langkah yang terakhir, yaitu penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Jadi dalam proses penentuan alat evaluasi yang diperlukan ini, penyajian kurikulum tersebut dalam bentuk tertentu sebaiknya menggunakan format kolom yang boleh dikatakan sebagai standar. Jadi dalam penentuan alat evaluasi yang diperlukan ini sebaiknya menggunakan format tabel atau kolomnya dalam proses penilaiannya. Sekian dari saya.